Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adik mahasiswa, hari ini kita akan membahas mengenai pengantar dari manajemen pemasaran internasional. Jadi ini pertemuan yang kedua ya. Jadi pengertian manajemen pemasaran internasional itu sebetulnya apa, lingkupnya apa saja, mengapa pentingnya melakukan manajemen pemasaran internasional. Jadi bisa dibuka untuk materinya. Untuk pemasaran sendiri atau marketing adalah pengertiannya ya. Jadi ini di mata kuliah manajemen pemasaran sebetulnya. Saya ulas sedikit untuk pengertian pemasaran. Ada proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk dan jasa yang bernilai satu sama lain. Ini menurut Butler ya, hidup Butler. Sedangkan pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas lebih dari satu negara. Jadi bedanya itu saja sebetulnya, hampir sama dengan materi di manajemen pemasaran. Cuma sekarang lingkupnya, skupnya lebih luas lagi. Jadi melintasi antar negara ya. Jadi manajemen pemasaran internasional merupakan sebuah area fungsional yang terintegrasi antara MSDM, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasional. Dalam menjalankan strategi pemasaran, tiap perusahaan ini dapat memilih metode yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya. Jadi selain bagaimana kita ketahui, selain lokasi pemasaran, misalnya. Jadi selain hal di atas ya, lokasi pemasaran ini menjadi pertimbangan penting terkait dengan kestabilan perekonomian dan daya beli serta selera masyarakat di tempat atau negara tersebut. Budaya, level kompetisi, jaringan distribusi, dan ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan penting bagi pelaku pemasaran. Jadi setelah kita menentukan tempat, kemudian diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan marketing mix. Sudah masuk semua? Silakan dibuka halaman 2 ya. Jadi saya ulang lagi, baru datang. Pengertian dari pemasaran itu sudah ada di manajemen pemasaran, saya ulas sedikit. Jadi pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar produk dan jasa yang bernilai satu sama lain. Menurut Kotler ya. Sedangkan untuk pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melintasi batas-batas lebih dari satu negara. Jadi kalau yang selama ini kalian pelajari di manajemen pemasaran itu cuma hanya pemasaran di satu negara saja. Nah, sekarang internasional berarti melintasi beberapa negara. Konsepnya sama ya. Kita menyediakan kebutuhan dan keinginan bagi semua konsumen. Konsumennya sekarang sudah bukan konsumen di dalam satu negara saja, tapi sudah melintasi berbagai negara. Jadi manajemen pemasaran nasional merupakan sebuah area fungsional yang terintegrasi antara MSDM, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasional. Dalam menjalankan strategi pemasaran, tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya. Misalnya dengan mengurangi biaya produksi, penggunaan material dengan biaya yang lebih rendah, dan menentukan margin keuntungan lebih rendah. Metode ini disebut dengan sebagai international business strategy yang menekankan pada cost leadership. Sebuah perusahaan juga dapat mengadopsi sistem lain yang disebut dengan fokus strategi. Jadi pada strategi ini seorang manajer pemasaran akan fokus pada suatu segmen pasar wilayah tertentu. Misalnya produsen jam tangan Swatch memfokuskan pasarnya pada kalangan remaja. Perbedaan strategi pemasaran ini merupakan
preferensi masing-masing perusahaan disesuaikan dengan pangsa pasar masing-masing produknya. Selain hal itu, lokasi pemasaran juga menjadi pertimbangan penting terkait dengan kestabilan perekonomian dan daya beli serta selera masyarakat di tempat atau negara tersebut. Termasuk di sini budaya, level kompetisi, jaringan distribusi dan ketersediaan infrastruktur juga menjadi pertimbangan penting bagi pelaku pemasaran. Jadi setelah menentukan tepat, kemudian diperlukan langkah-langkah yang disebut dengan marketing mix. Jadi di pemasaran internasional konsepnya sama sebetulnya. Kita membutuhkan strategi agar bisa terjadi pertukaran. Inti dari pemasaran apa? Pertukaran. Sama saja. Jadi kalau kita pemasaran internasional dari pertukaran lintas negara, ya. Taktiknya supaya bisa pasar tak 4P, ya. Cuma untuk permasalahan internasional kita harus memperhatikan juga masalah budaya untuk negara yang kita tuju. Kemudian aturan-aturannya, ya. Politik di negara tersebut dan sebagainya. Jadi saat sebuah produk dipasarkan secara internasional, maka produk itu akan bersinggungan dengan bermacam-macam budaya dan karakteristik masyarakat lokal, masyarakat setempat atau negara yang kita tuju. Terdapat pertanyaan, haruskah latar belakang itu menjadikan produk harus disesuaikan atau distandarisasi secara internasional? Jadi saat kita menjual produk kita masuk ke negara lain, apakah produk itu sama yang kita jual di negara kita atau kita sesuaikan dengan produk kondisi di negara tersebut? Dan ini ada tiga sebetulnya, ada tiga pilihan sebetulnya ini. Jadi terdapat tiga pendekatan yang bisa kita pakai mengenai produk yang akan kita pasarkan. Yang pertama ethnocentrism, ya. Jadi produk dapat dipasarkan dengan bentuk yang sama di seluruh negara. Jadi kita memasarkan produk di Indonesia, jadi kita samakan produknya kita jual di Vietnam misalnya, kita masukin negara Vietnam. Itu pendekatan ethnocentrism, ya. Jadi maksudnya di sini pendekatan ini percaya bahwa suatu barang yang laku di negara asalnya, misalnya di Indonesia, ini akan laku juga dijual di negara lain. Bisa dipahami. Jadi waktu kita mau menjual produk kita di Vietnam, apakah produk misalnya kendaraan motor misalnya, yang akan kita jual di Vietnam itu sama dengan yang kita jual di negara asal atau di Indonesia misalnya. Nah ini pendekatan pertama namanya ethnocentrism. Jadi produk yang dipasarkan bentuknya sama, ya, di seluruh negara. Jadi sini pendekatan ini percaya bahwa barang yang laku di negara asalnya akan laku juga di negara yang kita tuju, yang akan kita tuju untuk pemasaran. Yang kedua, pendekatan polycentrism. Di sini menekankan pada penyesuaian antara suatu produk dengan tempat produk itu dipasarkan. Jadi waktu kita menjual produk kita yang ada di Indonesia, kita akan masuk ke Malaysia misal. Nah kita sesuaikan produk kita yang di Malaysia, ya. Kita kondisikan. Yang ketiga ada geosentrik di sini. Pendekatan geosentrik menekankan pada standarisasi produk dan strategi pemasaran sehingga sama di seluruh dunia. Jadi kita buat standar seluruh dunia ini seperti apa produk yang akan kita pasarkan, baik di Indonesia misalnya asalnya, mau kita masuk di Afrika, kita masuk di Eropa, standarnya sama semua. Itu ada tiga pendekatan, ya. Jadi produknya yang akan kita pasarkan di negara lain, standarnya seperti apa. Jadi yang pertama ada ethnocentrism. Produk dapat dipasarkan dengan bentuk yang sama di seluruh negara. Yang kedua, menekankan pada penyesuaian antara suatu produk dengan tempat produk dipasarkan. Yang ketiga, geosentrik. Jadi saya menekankan standarisasi produk dan strategi pemasaran sehingga sama di seluruh dunia. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Jadi kita sudah, pasar kita lebih luas, bukan hanya di satu negara. Kalau satu negara mungkin budayanya walaupun beda, tidak terlalu memusingkan kita. Tapi kalau sudah di lintas negara mungkin benar-benar berbeda budaya kita, atau perekonomiannya, atau aturannya, atau politiknya. Itu harus kita sesuaikan, ya.
Jadi pilihan untuk menstandarisasi maupun customizing ini merupakan pilihan perusahaan karena memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Standarisasi memiliki kelebihan di penghematan biaya, baik biaya pemasaran maupun biaya riset and development-nya. Kemudian sedangkan customisasi memiliki kelebihan dalam penerimaan karena menyesuaikan dengan perbedaan legal, perilaku, dan perbedaan kegunaan antar negara. Dalam mempertimbangkan apakah suatu perusahaan akan memilih atau menstandarisasikan atau menyesuaikan produk tersebut dapat memilih beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kekuatan legal. Yang kedua, pengaruh kultural. Yang ketiga, pengaruh ekonomi. Yang keempat, merek produk. Jadi jelaskan sedikit di sini. Ini kalau digambarkan seperti ini untuk konsep pemasaran. Jadi pemasaran yang kalian pelajari, manajemen pemasaran itu cuma satu wilayah negara saja. Sekarang kita masuk ke pemasaran internasional, artinya lintas negara. Kalau di sini anggap saja di sini wilayah Indonesia. Jadi yang kita pelajari selama ini konsepnya hanya untuk satu wilayah saja. Sekarang kita akan mempelajari untuk pemasaran internasional. Ini lintas negara, bisa ke Malaysia misalnya, bisa ke mana lagi? Eropa, yang ada jauh lebih besar, Singapura juga bisa. Apalagi Amerika, Turki, Cina. Jadi produknya yang akan kita jual, apakah produk standarnya sama dengan yang kita jual di negara asal selama ini, atau kita sesuaikan dengan masing-masing wilayah, atau kita buat standar seluruh dunia sama semua. Kalau kita buat standar seluruh dunia berarti biaya operasionalnya lebih murah, biaya produksinya lebih murah. Kalau kita buat per standar, kita masing-masing ikuti karakteristik masing-masing negara, mungkin biayanya agak mahal, tapi lebih efektif karena sudah kita sesuaikan dengan negara masing-masing. Seperti Honda ya, asalnya dari Jepang, itu bisa ke Malaysia, bisa ke Vietnam, bisa ke Indonesia. Yang ke Indonesia mungkin fiturnya beda dengan yang di Malaysia, Honda, ya. Itu berarti dia sesuaikan standar atau karakteristik masing-masing negara. Keinginan dari masing-masing negara seperti apa beda-beda, ya. Itu tadi tidak lepas dari budayanya, aturannya, legalnya, mungkin politiknya dan sebagainya. Jadi untuk dalam pertimbangan apakah suatu perusahaan akan memilih atau menstandarisasi atau menyesuaikan produk tadi, dilihat di halaman 2 dan 3 ya. Perusahaan tersebut pasti memiliki beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, kekuatan legal. Jadi contohnya bisa negara dengan peraturan yang membatasi level alkohol pada minuman, maka suatu perusahaan bir
harus mematuhi aturan itu ketika akan memasarkan produknya di negara tersebut. Misalnya biarkan beralkohol ya, mau kita jual ke Timur Tengah, aturan di sana kan tidak memperbolehkan. Maka perusahaan bir tersebut harus menyesuaikan dengan negara tersebut. Apakah alkoholnya dikurangi atau ganti minuman yang lain. Jadi kita perhatikan faktor legalnya. Ya. Yang kedua, pengaruh kultural, pengaruh budaya. Dengan mempengaruhi mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengemasan produknya atau membuat inovasi dengan produk tersebut. Misalnya McD di Asia Tenggara menambahkan nasi sebagai menu tambahan. Mungkin kalau di Eropa bukan nasi, tapi apa? Kentang, ya. Kentang. Di Indonesia juga ada kentang sebetulnya. Ya, cuma lebih minat nasi, lebih banyak nasi. Ya. Kemudian faktor ekonomi. Jadi perusahaan Sempo contohnya ini lebih memilih untuk menambah pasokan produknya dalam bentuk saset karena lebih terjangkau harganya. Jadi mungkin di negara-negara tertentu yang daya belinya masih kurang, produk Sempo kadang kan ada yang tub itu besar ya. Itu kan mahal itu, kadang 30 ribuan. Nah, kemudian ada bentuk Sempo yang saset kecil-kecil. Itu lebih ekonomis. Jadi perusahaan bisa juga menawarkan produk yang lebih murah dalam bentuk saset. Kemudian merek produk, misalnya Coca-Cola ya, ini menamakan produknya dengan Diet Coke ya, saat dijual di Amerika Utara. Sedangkan mereka memberi nama produknya Coca-Cola Light saat dijual di negara lain. Hanya mengganti mereknya saja. Ya. Sampai sini dulu, mungkin ada yang bertanyakan. Sebelum saya lanjut, bisa dibuka di halaman 3 definisi itu dan halaman 3 dan 4 ya. Jadi untuk ada perbedaan sedikit antara pemasaran internasional dan pemasaran global. Pemasaran internasional ini kadang ada beberapa orang menyamakan. Sebetulnya ada perbedaan sedikit pemasaran internasional dan pemasaran global. Jadi kalau pemasaran internasional ada pemasaran yang kegiatan operasionalnya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Ini tadi. Ya. Sedangkan pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis maupun produk yang sama di berbagai negara. Jadi di sini ada perusahaan-perusahaan global. Sedangkan kalau pemasaran internasional dari kita, cuma kita pasarkan ke lintas negara. Kalau pemasaran global berarti ada bisnis di sini di berbagai negara. Beda ya? Jadi pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global maupun produk global yang sama standarnya di berbagai negara. Contohnya apa? Pemasaran global. Ada yang bisa mencontohkan? Untuk apa? Pemasaran global atau pemasaran internasional ini? Oke, saya jelaskan dulu biar jelas sedikit perbedaan pemasaran domestik, internasional dan pemasaran asing di sini. Di sini ada beberapa istilah ya. Ada pemasaran internasional, pemasaran global, ada pemasaran domestik, pemasaran multinasional dan sebagainya.
Jadi konsep pemasaran di sini adalah penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka menyalurkan ide-ide barang, jasa, perusahaan kepada konsumen. Ini pengertian pemasaran. Kalau pemasaran domestik berarti hanya di satu lingkungan saja di situ, di lingkungan setempat. Pemasaran internasional berarti di berbagai negara. Kita memasarkan barang kita di berbagai negara. Pemasaran asing ini di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan lainnya.